Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Yesus berbicara secara metafora tentang ragi orang Farisi dan Herodes. Para murid memahaminya secara harfiah belaka. Yesus telah berbicara kepada orang banyak dalam perumpamaan. Namun Yesus menyayangkan bahwa orang-orang umumnya buta dan tuli terhadap kebenaran yang telah ia coba sampaikan. Saudara dan saudari, Yesus merasa tidak berdaya dan ia kecewa. Tetapi Yesus telah membongkar maknanya kepada para murid secara pribadi dan percaya bahwa mereka telah menerima apa yang telah ia katakan. Namun kali ini dalam Injil ternyata para murid pun tidak lebih baik dari orang banyak. Hati mereka juga keras. Penginjil Markus ingin komunitas murid-murid Yesus memahami dengan baik apa yang telah Yesus ajarkan. Saudara dan saudari, dalam berbicara tentang ragi orang Farisi dan Herodes, Yesus mengacu pada etos dan sikap mereka. Yesus khawatir terhadap sikap dan pengaruh orang-orang Farisi dan pengikut Herodes pada komunitas Kristen, terutama pola pikir mereka. Permintaan tanda dari surga menunjukkan bahwa mereka melihat Allah menurut kriteria mereka sendiri. Mereka menyukai keistimewaan dan kesendirian sebagai ekspresi sakral mereka. Mereka mendefinisikan diri mereka sendiri dan perilaku mereka dengan menggambar batas-batas yang jelas antara diri mereka sendiri dan orang lain. Saudara dan saudari, mereka menekankan ritual dan hukum. Mereka melihat pengampunan melalui ketaatan pada ritual yang tepat daripada melalui kualitas cinta dan kasih sayang. Konsep Sabat yang indah sebagai kesempatan saling berbagi sebagai ungkapan hubungan dengan Allah diabaikan oleh orang-orang Farisi ini. Mereka melihat puasa sebagai ungkapan pengabdian kepada Allah dan tidak melihat bahwa puasa
adalah kesempatan untuk berbagi kepada yang lapar dan miskin. Saudara dan saudari terkasih, mengenai Ragi Herodes digambarkan dengan baik dalam dramatisasinya tentang eksekusi Yohanes Pembaptis. Herodes menghendaki keamanan politik dengan cara apapun, dan ia tidak mau mematuhi kritik yang bermoral. Herodes mengutamakan kehormatan pribadi lebih dari kehidupan orang lain. Penginjil Markus mencatat kesedihan mendalam Yesus. Bahkan para murid belum memahami pikiran Yesus. Visi yang telah ia coba nyatakan selama pelayanannya di Galilea, mereka pun tidak mengerti. Namun saudara-saudari, Yesus tidak menarik diri dari misinya. Yesus terus bekerja dengan para muridnya yang keras hati. Apapun situasi para muridnya, Yesus tetap mencintai mereka. Saudara dan saudari, semoga kita menjadi murid-murid Yesus yang mau membuka hati kita kepada ajarannya, sehingga kita dilihat oleh Yesus sebagai murid-murid yang memahami yang ia maksudkan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.